Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita nikmat sehat, nikmat yaitu taufik agar kita dapat melaksanakan ibadah sekalipun di era atau masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga dan juga memberi taufik kepada kita semuanya untuk terus berbuat baik, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari negeri kita, dari negeri kaum muslimin, dan kaum muslimin dapat beribadah dengan maksimal kembali. Dan kita juga tak lupa mendoakan kepada para sahabat, kaum muslimin wal muslimat yang qadarullah sakit atau bahkan terkena wabah ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya sehingga sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali dengan baik. Para sahabat sekalian, alhamdulillah tadi setelah ada kewajiban yang harus dilaksanakan, duduk sejenak di rumah sambil membaca risalah. Dan salah satu risalah yang dibaca di dalam perlengkapan ini adalah hal-hal yang terkait dengan ibadah. Para sahabat sekalian, kita akan menyadari bahwa kita itu hanyalah seorang hamba, yakni hamba Allah SWT. Tugas seorang hamba adalah sebagaimana kewajiban seorang hamba adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat surat Ad-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, niscaya teman-teman sekalian telah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali pada kesempatan di majelis ilmu, para sahabat sekalian sering mendapat penjelasan tentang definisi ibadah dan seterusnya, atau hal-hal yang terkait dengan ibadah. Nah, pada kesempatan ini ada risalah yang sangat bagus. Ini saya bacakan mukadimahnya aja tentang apa itu ibadah. Ibadah adalah bentuk dasar dari kata abadah atau ya'budu, yang secara secara bahasa artinya merendahkan diri dan ketundukan, atau merendahkan diri dan ketundukan, begitulah. Oleh karena itu cakupan ibadah ini sangat luas, sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Ubudiyah, dinukil oleh para penulis. Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Sekali lagi diulangi, ibadah, kita cermati sama-sama, ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhoi Allah. Ini sangat penting, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ada kata yang cukup menjadi keyword atau kunci pada definisi ini, yaitu apapun, untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah perintahkan atau Allah larang, atau
Allah perintahkan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya atau melarang sesuatu kepada umatnya. Ini adalah tentunya suatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada definisi lain sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ibadah adalah kecintaan yang disertai ketundukan, itulah yang disebut ibadah. Yang menjadi tujuan, kata beliau, yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Jadi tujuan Allah menciptakan makhluk adalah untuk ibadah. Karena hakikat ibadah adalah puncak kecintaan disertai merendahkan diri, dan itu semuanya tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah definisi ibadah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Adapun ada pembagian ibadah, yaitu yang terbagi menjadi ibadah yang mutlak, yaitu suatu ibadah yang tidak ditentukan secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifiyahnya, jumlahnya, waktu, tempat maupun sifatnya secara khusus dan terperinci. Biasanya ibadah mutlak itu berbentuk suatu perintah dan berita umum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalnya mengucapkan salam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tebarkan salam di antara kalian. Lafaz hadis ini adalah umum, tidak diterangkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan batasan waktu, bilangan, dan tempatnya. Kemudian pembagian ibadah yang kedua adalah ibadah yang sifatnya muqayyad, yaitu ibadah yang terikat dengan jumlah, bilangan, waktu, tempat maupun sifatnya yang diterangkan secara tafsil atau secara terperinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalnya sholat, di mana banyak hadis yang menerangkan tentang sifatnya, bilangannya, waktunya, dan tempatnya. Kemudian Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Al-Ibtida fi Kamal Asy-Syar'i menjelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam ibadah, bahwa sebagaimana kita ketahui, Al-Imam Fudail bin Iyad menerangkan di dalam tafsir surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Beliau menerangkan, Al-Imam Fudail bin Iyad menerangkan, ahsanu amala, yang lebih baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar pelaksanaannya, paling ikhlas dan ittiba pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ibadah itu harus memiliki dua pondasi dasar yang mutlak dalam ibadah tersebut, yakni tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya dan yakni yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu barangkali sedikit poin tentang apa itu ibadah. Untuk selanjutnya tentu kita harus duduk di majelis ilmu yang diemban atau diampu oleh para ustadz-ustadz kita, oleh guru-guru kita yang insya Allah mengajarkan akidah sahihah, mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan menuntun kita untuk beribadah dengan baik, untuk menggapai ahsanu amala, amal yang baik, amal yang ikhlas lillahi ta'ala, kemudian yang tata caranya dalam ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekeliruan tentunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.